Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan integral lipat 2. Ya, di sini kita akan menentukan luas region pada bidang X, Y. Di bahasan sebelumnya, di integral lipat 2 atas daerah R dengan fungsi fx, y itu didefinisikan sebagai berikut ya. Integral lipat 2 dari fx, y bisa ditulis sebagai dy dx atau bisa ditulis sebagai dx dy, seperti itu kan. Nah, di sini untuk menentukan luas region pada bidang XY digambarkan seperti ini. Nah, luas region di sini dapat dicari ketika fungsi fx, y-nya itu bernilai 1. Jadi di sini nilai fx, y 1, maka integral lipat 2 atas daerah R 1 dy dx. Rumusnya seperti ini. Nah, itu nanti juga bisa diubah menjadi dx dy, tergantung dari gambar sketsanya itu nanti akan seperti apa, dan kemudian mana yang lebih mudah dihitung, seperti itu. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa dalam menentukan batas di sini ketika diintegralkan terhadap dy, maka batas integral untuk y itu dapat berupa variabel x seperti ini ya teman-teman. Jadi y sama dengan dalam bentuk variabel x, sampai di sini juga ya dalam fungsi dalam variabel x. Kemudian untuk dx-nya baru berupa konstanta. Jadi kalau yang berupa konstanta itu sebaiknya diletakkan di luar. Di sini juga ketika dx dy, maka di sini untuk batas integral x dijadikan x sama dengan jadi fungsi dalam variabel y. Kemudian untuk yang y itu batasnya adalah berupa konstanta. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Oke, di sini ditanyakan adalah hitung luas daerah parabola y sama dengan 4 min x kuadrat dengan sumbu koordinat di kuadran pertama. Oke, langkah pertamanya tentu kita perlu selidiki dulu yang menjadi luas daerah yang dimaksud itu yang mana. Maka di sini kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini diketahui y sama dengan 4 min x kuadrat, dapat kita tentukan titik potongnya dengan sumbu x dan sumbu y. Dinolkan satu-satu ya. Ketika x-nya sama dengan 0, y-nya berarti berapa? X sama dengan 0, sini diganti 0, berarti y-nya sama dengan 4 ya. Kemudian ketika y-nya yang dienolkan, y sama dengan 0, berarti sini 0, berarti x kuadrat sama dengan 4, maka x-nya adalah plus minus 2. Jadi kita peroleh titik potong di sumbu x-nya plus minus 2, di sumbu y-nya adalah 4. Kemudian kita gambarkan pada bidang x, y. Berarti di x 2 dan negatif 2. Kemudian di y-nya 4. Ini merupakan parabola terbuka ke bawah ya teman-teman, karena di sini di depan x kuadratnya adalah negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Kemudian puncaknya di sini berarti 4 ini. Berarti dari 4 ini sebagai puncak, kemudian dihubungkan ke 2 dan negatif 2. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Kemudian daerah yang dicari adalah yang dibatasi dengan parabola ini tadi, yang digambarkan dengan hitam dan dibatasi oleh sumbu koordinat di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama berarti nilai x dan y-nya yang positif ya. Maka di sini yang terarsir adalah yang di sini saja. Berarti yang kita cari hanya luas region di sebelah kanan. Seperti ini. Oke, untuk menentukan luas region area di situ, berarti teman-teman akan punya dua cara pengerjaan, bisa dengan formula dy dx atau dengan formula dx dy, seperti itu. Untuk yang pertama dulu ya, kita coba luas region atas daerah R, itu fungsinya adalah 1 ya. Kemudian kita coba yang dy dx dulu ya. dy dx. Nah, karena di sini dy dx, maka kita tentukan dulu batas integral untuk y dan batas integral untuk x. Kita cari batas integral untuk y. Oke, y dulu ya. Nah, karena di sini y berarti tadi bisa dalam bentuk fungsi dalam variabel x ya, ingat ya. Nah, berarti di sini nanti untuk mengetahui batasnya, teman-teman bisa dengan cara membuat penampang yang sejajar dengan sumbu y, karena di sini y. Kita buat sembalang garis yang sejajar sumbu y yang melewati region R ini. Bebas garisnya di mana aja, misalnya seperti ini. Nah, garis yang berwarna biru ini pertama kali sinarnya masuk ke daerah R, itu melewati ini ya, sumbu x. Kemudian meninggalkan
arsiran itu berarti melewati kurvanya ini tadi, begitu kan. Nah, berarti di sini untuk batas yang di sebelah bawah, untuk batas yang bawah berarti adalah sumbu X. Sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0 kan? Y sama dengan 0. Kemudian di batas atasnya itu adalah kurva ini tadi kan, Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ini adalah kurvanya tadi, Y sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti tinggal kita tuliskan ini sebagai batas atasnya. Berarti 4 min X kuadrat. Ini adalah batas dari Y. Kemudian batasnya X ya. Harusnya di sini batas X-nya berupa konstanta. Untuk batas X berarti dicari dari X terkecil sampai X terbesar yang masuk di daerah region R ini. Berarti X berarti yang mendatar ya, diamati yang mendatar, berarti X terkecilnya berapa? Jelas ya di sini 0, mulai dari sini 0. Berarti kemudian sampai yang di sini 2. Berarti X-nya dari 0 sampai 2. Berarti dapat kita tentukan integral lipat 1 dy-nya. Batas Y-nya dulu ya, batas Y-nya ditulis aja berarti dari 0 sampai 4 min X kuadrat seperti ini. Kemudian untuk X-nya, integralnya berarti dari 0 sampai 2. Nah, ini nanti silakan dihitung hasilnya berapa, tinggal diintegralkan biasa. Kemudian kita akan coba bandingkan ketika dengan menggunakan dxdy ya. Nah, digambar lagi aja biar enggak bingung. Itu 2, sini 4. Ini kurang lebih. Nah, ini arsirannya tadi di sini ya. Oke. Di sini ketika kita akan coba mengerjakannya dengan menggunakan formulanya adalah dxdy ya. Seperti ini teman-teman. Nah, karena dxdy berarti langkah pertamanya kita tentukan dulu batasnya terhadap X dan terhadap Y. Berarti batas terhadap X, ingat ya, karena X berarti kita membuat penampang yang sejajar dengan sumbu X, berarti penampangnya ini mendatar. Nah, ketika dibuat garisnya mendatar, sinar pertamanya itu melewati ini kan sumbu Y. Nah, sumbu Y itu persamaannya adalah X sama dengan 0, berarti batas di sebelah kirinya itu adalah 0 untuk X. Kemudian batas di sebelah kanannya, berarti di sini garis ini meninggalkan daerah arsiran, itu berarti melewati parabolanya ini tadi ya, 4 min X kuadrat. Berarti di sini untuk sebelah kanannya, maka persamaan ini harus kita ubah menjadi X sama dengan, karena di sini batas untuk X ya teman-teman. Oke, di sini Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ketika dijadikan X berarti X dan Y dipindah ruas ya. Ini X-nya pindah ke sini berarti X kuadrat sama dengan 4 min Y. Maka X-nya adalah akar dari 4 min Y. Oh ya, di sini kuadrat ya, berarti hasilnya plus minus. Oke. Nah, karena di sini yang kita gunakan adalah di sebelah kanannya sumbu X, sumbu Y. Berarti di situ nanti untuk nilai XY-nya itu kan selalu positif ya. Maka di sini untuk batas X-nya kita gunakan batas X yang positif. Jadi kita ambil yang positif akar 4 min Y. Berarti di sini kita gunakan 4 min Y. Seperti ini. Kemudian untuk batas Y-nya tinggal kita tentukan konstanta Y terkecil dari gambar ini berapa? Berarti di sini kan berarti 0. Kemudian Y terbesarnya berapa? 4. Seperti ini. Berarti di sini dapat kita tuliskan integralnya dari dx dulu. Untuk X, untuk X-nya berarti batasnya tinggal ditulis ya teman-teman, berarti 0 sampai akar 4 min Y. Kemudian untuk Y-nya berarti batasnya dari 0 sampai 4. Nah, di sini nanti ketika kita menggunakan ini dx dan dxy itu terlihat bahwa batas integralnya jelas berbeda ya, karena di sini diintegralkan dulu terhadap X baru Y, kalau yang di sini adalah terhadap Y dulu baru terhadap X. Dan hasilnya seharusnya menggunakan formula yang pertama dan formula yang kedua itu akan menghasilkan luasan yang sama.
Ini coba kita hitung yang kedua saja, nanti yang pertama silakan dihitung sendiri ya. Oke, di sini integral 0 sampai 4, 0 sampai akar 4 min y, ini diintegralkan dulu terhadap x ya, berarti kalau diintegralkan terhadap x, oke, di sini diintegralkan dulu terhadap x, berarti hasilnya integral 1 x, berarti x, kemudian batasnya dimasukkan dari 0 sampai akar 4 min y. Ini di y ya teman-teman. Oke. Nih, di sini berarti tinggal kita substitusikan aja batasnya, berarti akar 4 min y dikurangin 0 ya, dy. Nah, dari sini berarti di sini nanti kita mengintegralkan terhadap y. Karena di sini berupa akar, maka biar lebih mudah bisa teman-teman misalkan. Dimisalin aja u-nya adalah 4 min y. Maka dapat ditentukan du-nya adalah turunannya dari 4 min y, berarti min dy ya teman-teman, min 1 dy. Oke, berarti hasilnya adalah integral, ini berarti u pangkat setengah kan, akar itu pangkat setengah. Kemudian ini 0 nggak usah ditulis, dy-nya adalah min du. Nah, di sini tadi ada batas integralnya dari 0 sampai 4, itu adalah batas integral untuk y. Sedangkan di sini variabelnya sudah berubah menjadi u. Maka harus kita tentukan batas integralnya ketika variabelnya berubah menjadi u. Ketika variabelnya berubah menjadi u, berarti kita ambil di sini ada y sama dengan 0 kan? Y sama dengan 0. Nah, ketika y-nya sama dengan 0, itu berarti menghasilkan nilai u berapa? Ini tinggal kita substitusiin aja ke sini. Berarti u-nya berapa? Berarti 4 dikurangi 0, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian ketika y-nya sama dengan 4, maka u-nya adalah 4 min 4 ya teman-teman, berarti hasilnya 0. Berarti di sini batas integralnya berarti dari 4 sampai 0. Jadi yang 0 itu diganti dengan 4, kemudian yang 4 diganti dengan 0, seperti itu. Nah, tinggal kita integralkan karena di sini variabelnya sudah sama, negatifnya ditulis di depan ya. Kemudian u pangkat setengah berarti 1 per pangkatnya ditambah 1, berarti 1 per 3 per 2, berarti 2 per 3 ya. 2 per 3, u pangkatnya 3 per 2. Batas integralnya berarti kita pakai dari 4 sampai 0. Berarti hasilnya berapa? Min 2 per 3. U-nya berarti dimasukin 0 dulu, 0 pangkat berapapun hasilnya 0, dikurangi 3 per 2 itu adalah 1/2, berarti di sini 4, kemudian setengahnya berarti akar dari 4. Berarti hasilnya negatif dikali negatif berarti positif, 2 per 3, 4 dikali akar 2, berarti 8 ya. Berarti hasilnya adalah 16 per 3. Nah, ini adalah hasil akhir dari hitungan integral atas daerah R yang dibatasi oleh parabola y sama dengan 4x min 4x kuadrat dan terletak di kuadran pertama. Nah, nanti silahkan dihitung, seharusnya dengan menggunakan formula di dx itu hasilnya juga akan 16 per 3. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung luas daerah di antara dua parabola. Tadi kan hanya dibatasi oleh satu parabola saja ya. Maka di sini kita akan mencoba menghitung luas integral yang dibatasi oleh dua parabola. Oke, di sini yang pertama tentu kita buat dulu sketsanya. Di sini ada dua daerah. Saya bedakan warnanya ya. Berarti ini x, y gini aja biar. Oke, ketika x-nya 0, berarti y kuadrat kan sama dengan 4, berarti y-nya adalah plus minus 2 ya. Kemudian ketika y-nya 0 di sini berarti x-nya sama dengan 4. Berarti kalau digambarin, satu, dua, tiga, 4. Ini x, kemudian y-nya 2, 1, 2, itu 2, negatif 2. Y. Oke. Berapa ini? 4, kemudian plus minus 2. Berarti ini ya, puncaknya berarti di 4, kemudian memotongnya di sumbu Y adalah plus minus 2. Berarti ini tinggal dihubungkan ke sini. Oh, maaf gambarnya jelek ya. Gini. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini.
Ini adalah kurva yang Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4 min X. Kemudian kita gambarkan yang satunya, yaitu Y kuadrat sama dengan 4 min 4X. Berarti nih sama ya seperti tadi, berarti ketika X-nya dienolkan, berarti di sini Y kuadrat sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan plus minus 2. Kemudian ketika Y-nya 0, Y-nya sini 0, berarti 4X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 1. Berarti untuk yang di sini gambarnya berarti puncaknya di 1, memotongnya di angka 2 dan min 2. Berarti di sini kemudian memotongnya di 2 sama min 2. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Ini adalah kurva Y kuadrat sama dengan 4 min 4X seperti ini. Oke, selanjutnya kita tentukan arsirannya. Nah, arsirannya jelas ya di antara dua kurva ini, berarti ini adalah R-nya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kurva ini itu simetris terhadap sumbu X. Jadi, luasan yang ada di atas sumbu X dan yang di bawah sumbu X itu sama. Jadi, di sini nanti bisa dihitung salah satu saja. Misalnya yang ada di atas sumbu X saja, tinggal nanti hasilnya dikalikan dengan 2. Seperti itu. Oke, di sini coba kita hitung ya integralnya. Mana ini pennya? Ya kelihatan kalau kuning, hijau. Oke, luas integral atas daerah R. Untuk yang pertama kita tentukan dulu yang dxd ya teman-teman. dxd. Kalau dxd, ingat tadi bahwa di sini dibuat penambang yang mendatar gitu kan. Nah, ini saya akan tinjau dari salah satu region saja, berarti ini dilihatnya di atas sumbu X saja ya. Berarti di sini nanti dikalikan 2. Integral lipat 2 atas daerah R. R1 misalnya di sini tak tulis R1, di sini R2. R1 ini sini 1 dxd. Gini, berarti nanti R1 sama R2 itu kan sama ya, berarti tinggal dikalikan 2 saja. Oke, kita tentukan batas integralnya untuk X. Nggak kelihatan ya. Ya, gini. Oke. Di sini untuk X, berarti ketika kita mau mencari batas X, ingat ya teman-teman, karena batas X maka dibuat garis yang mendatar kayak gini. Nah, pertama kali dia akan melewati kurva yang berwarna biru, yaitu Y kuadrat 4 min 4X kuadrat, kemudian meninggalkan daerah arsiran itu pada kurva yang berwarna merah. Ingat di sini X, karena X berarti variabelnya harus berupa Y. Jadi dijadikan X sama dengan seperti itu. Berarti di sini untuk masing-masing kurva yang berwarna biru dan berwarna merah kita ganti menjadi X sama dengan titik-titik gitu. Oke, yang ini dulu ya. Ini dihapus dulu aja. Oke. Untuk yang kiri berarti ada Y kuadrat sama dengan 4 min 4X. Ini kalau tak jadikan X sama dengan, berarti min 4 nya kan pindah jadi 4X. 4X sama dengan 4 min Y kuadrat kayak gini kan. Maka di situ nanti X nya sama dengan 4 min Y kuadrat dibagi 4 gini kan teman-teman. Ini untuk yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, berarti ada Y kuadrat sama dengan 4 min X. Seperti ini. Kemudian ini X-nya dipindah ruaskan, berarti X sama dengan 4 min Y kuadrat. Nah, ini adalah batas yang di sebelah kiri dan batas yang di sebelah kanan untuk X, seperti itu. Berarti
Berarti untuk X batas kirinya adalah 4/4 itu 1 ya, dikurangi Y kuadrat per 4. Kemudian di batas kanannya ada 4 min Y kuadrat. Ini untuk batas X. Kemudian untuk batas Y nya berarti Y terkecil dan Y terbesar. Berarti untuk yang daerah arsiran ini berarti terkecilnya berarti di sini kan. Tadi ingat ya, yang dilihat itu adalah setengah kurva yang ada di atas. Berarti mulai dari 0 sampai 2. Seperti ini teman-teman. Berarti kita dapat menuliskan luasnya sebagai 2 kali integral dari 1 dx. Untuk x-nya berarti batasnya tinggal dimasukkan aja 1 min y kuadrat per 4 sampai 4 min y kuadrat. Kemudian untuk y-nya berarti dari 0 sampai 2. Nah, ini nanti silahkan dihitung hasilnya berapa. Seperti itu. Kemudian ketika ditinjau dari dy dx, nah ketika di sini nanti dy dx itu perhitungannya harus menggunakan dua daerah yang berbeda ya teman-teman, karena di sini nanti batas atas dan batas bawahnya itu beda. Sebentar, kita gambarkan di sini. Ini kalau digambar yang di atas saja ya. Berarti di sini itu 1 kan, di sini 4. Terus di sini y-nya 2. Jadi kan kalau digambar gini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ketika kita pakai batasnya y, kalau y kan berarti penampangnya adalah tegak ya. Nah, tegak seperti ini. Nah, berarti di sini ketika kita buat garis di sini, pertama kali x-nya itu kan y-nya itu kan melewati daerah ini, arsirannya itu kan melewati sumbu x dan keluar dari ini yang y kuadrat sama dengan 4 min x, berarti yang keluar kan. Tapi ketika kita buat garisnya di sini, nah ketika buat garis di sini, maka di sini nanti pertama kali sinarnya itu akan melewati kurva yang ada di dalam, yaitu yang berwarna biru yang y kuadrat min 4x, dan keluar itu melewati kurva yang di luar yang y kuadrat sama dengan 4x. Jadi di sini akan terjadi perbedaan daerah integralnya, batas integralnya. Maka di sini nanti perlu membagi ini kurvanya menjadi dua daerah yang berbeda. Berarti di sini nanti perlu dibuat partisi seperti ini. Ini nanti yang membatasi antara daerah 1 dan daerah yang kedua. Berarti di sini nanti untuk partisinya, untuk daerah yang pertama berarti batasnya ini, batas bawahnya ini, batas atasnya yang di sini ya. Kemudian kalau yang di sini untuk R2-nya berarti nanti batas bawahnya yang di sini dan batas atasnya yang ada di sini, kayak gitu. Dan ini nanti perhitungannya juga akan lebih panjang, jadi memang lebih mudah dihitung ketika menggunakan ini dxdy seperti itu. Ini saya tuliskan ya, coba ya. Berarti di sini nanti ketika kita punya formulanya adalah, ini jelas 2 kali ya teman-teman, karena ini di gambarnya cuma satu bagian aja, 2 kali berarti dari dy dx. Nah, r-nya di sini itu tadi adalah jumlahan dari R1 dan R2. Berarti 2 kali R1 dy dx ditambah R2 dy dx. Nah, untuk yang R1-nya, maka di situ nanti batas integralnya berapa? R1 yang di sini ya, teman-teman. Untuk R1-nya itu berarti yang ini yang di sebelah kiri. Berarti di situ nah untuk y-nya berarti dari y yang sini kan teman-teman. Y yang ini berarti ini persamaan y-nya adalah ini kan y kuadrat sama dengan 4 min 4x. Maka di sini nanti ya tinggal kita tarik akar aja kan. Berarti hasilnya adalah akar dari 4 min 4x. Akar dari 4 min 4x. Kemudian sampai yang
ini yang luar kan berarti tinggal diakar juga, berarti akar dari 4 min X gini. Kemudian untuk X-nya berarti X terkecilnya berarti 0 dan X terbesarnya berarti 1. Ini kan dipartisi sampai 1. Jadi kita buat pemisahnya di X sama dengan 1. Seperti ini. Kemudian untuk yang R2-nya, untuk Y-nya, perhatikan ya, berarti di sini Y-nya kan mulai dari X sama dengan 0 kan teman-teman. Berarti dari 0 sampai kurva yang ini, yang di luar, berarti yang Y kuadrat sama dengan 4 min X, berarti di akar aja, berarti 4 min X. Kemudian untuk batas X-nya, berarti dari X-nya mulai dari 1 ya, karena tadi mulainya dari sini sampai 4. Nah, dari sini kan terlihat ya bahwa untuk formasi dy dx itu pengerjaan integralnya lebih panjang daripada yang dx dy. Jadi teman-teman perlu perhatikan bentuk kurvanya. Kalau ini kan bentuk kurvanya adalah yang pembatasnya adalah di sebelah kanan dan di sebelah kiri, maka akan mudah dikerjakan dengan menggunakan dx dy. Tapi kalau nanti atas bawah berarti tinggal dikerjakan dengan dx dy, seperti itu. Nah, seperti ini misalnya, ini kan diketahui parabola yang warna hijau kan, kemudian yang garisnya adalah yang 3x. Nah, ini kan jelas ya kurvanya itu adalah yang di atas dan di bawah. Maka di sini nanti untuk pengerjaannya itu akan mudah menggunakan dx daripada menggunakan dx dy. Berarti di sini nanti teman-teman buat luas integral atas daerah R-nya di sini itu akan mudah dikerjakan dengan dy dx. Coba ya, teman-teman cari aja y-nya penampangnya nih. Y kan berarti tegak kan teman-teman, yang sejajar dengan sumbu y. Nah, pertama kali dia akan melewati kurva yang berwarna biru ini, berarti y sama dengan 3x, kemudian keluar dari kurva parabola yaitu 4 min x kuadrat. Berarti untuk batasnya y, mana ya, sini ya. Untuk batas y berarti mulai dari berapa? Dari yang warna biru. Yang warna biru dijadikan nih y sama dengan, berarti di sini mulainya dari 3x. Dari sini kan 3x, kemudian keluar dari yang warna hijau ini. Yang warna hijau adalah 4 min x kuadrat. Kemudian untuk batas x berarti x terkecil dan x terbesarnya. X-nya ini berarti tinggal dilihat aja titik potongnya dari dua kurva. Titik potong dari dua kurva berarti tinggal disama dengankan aja teman-teman. Berarti di sini nanti tinggal y disama dengankan y, karena kita mau nyari x kan. Berarti di situ nanti 4 min x kuadrat sama dengan 3x. Nah, ini nanti dicari persamaannya. Berarti ketemunya berapa ini? Titiknya berarti dari min 4 sampai 2. Coba ya, berarti ini kan jadi x kuadrat. Ini pindah ke sini berarti plus 3x min 4. Berarti x plus 4 x min 1. Berarti titik potongnya di sini negatif 4 sampai yang di sini berarti 1. Berarti di sini negatif 4 sampai 1. Nah, tinggal teman-teman kerjain aja, dimasukin ke sini. Berarti untuk y-nya adalah 3x, kemudian untuk atasnya adalah 4 min x kuadrat. Untuk x-nya berarti dari negatif 4 sampai 1. Gini teman-teman, jadi ini jelas ya kurvanya atas bawah, maka dikerjakan dengan dy dx saja. Nah, kalau yang di sini berarti nanti ini kanan kiri kan, maka di sini nanti teman-teman kerjainnya pakai luasnya berarti dx dy. Oke, nanti silahkan dicoba sendiri ya persamaannya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.